Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Widyastuti dari PJJ Manajemen MJ703 akan mempresentasikan mengenai PHK massal pada industri manufaktur. Terjadinya perselisihan hubungan kerja. Apa sih perselisihan hubungan kerja atau perselisihan kerja? Perselisihan kerja adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja dalam satu perusahaan. Definisi PHK. Apa sih PHK? PHK singkatan dari pemutusan hubungan kerja. Pemutusan ini karena adanya suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya suatu kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan. Jenis-jenis PHK itu sendiri karena pelanggaran kerja, karena pelanggaran hukum, PHK karena sepihak, dan PHK karena kondisi tertentu. Pada sektor industri yang rentan PHK tahun 2025 sampai 2026, yang paling rentan yang pertama, sektor industri tekstil, garmen atau yang sering disebut usaha padat karya. Yang kedua, pada sektor manufaktur umum. Kemudian, pada perusahaan startup, teknologi, media massa, dan terakhir industri yang terdampak impor. Faktor penyebab PHK massal di industri manufaktur. Yang pertama, berkurangnya daya beli masyarakat sehingga melemahnya produksi terhadap permintaan baru. Yang kedua, melonjaknya barang-barang impor dengan harga murah. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi global sehingga mempengaruhi pasar ekspor. Yang keempat, karena kenaikan biaya operasional sehingga terjadinya efisiensi. Analisis teori hubungan industrial tripartit. Dari sisi tenaga kerja, mengawasi kebijakan pemerintah dan menuntut perlindungan hak dan kesejahteraannya. Pada sisi perusahaan yang selalu menekankan efisiensi operasional supaya tetap ada produktivitas usaha dan memenuhi serta melindungi hak-hak tenaga kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dari sisi pemerintah membuat kebijakan umum yang sepertinya kurang memberikan perlindungan yang kuat terhadap para pekerja. Ini ada grafik PHK selama 3 tahun, dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Pada tahun 2023, sebesar 26.400, kemudian ke tahun 2020 naik menjadi 32.064, naik menjadi 21% dari Juni 2023. Kemudian pada tahun 2025 jumlahnya mencapai 42.385, naik menjadi 32% dari Juni 2024. Pada sektor manufaktur, contoh pabrik yang mengalami PHK. Yang pertama, PT Sri Rejeki Isman Tbk yang sering disebut Sritex, menjadi salah satu kasus yang terbesar mengalami kebangkrutan pada bulan Oktober 2024 dengan 11.025 pekerja di PHK sejak Agustus 2024 hingga 26 Februari 2025 secara bertahap. Kemudian disusul PT Sinar Panca Jaya Semarang pada Agustus 2024, 340 pekerja di PHK. PT Danbi Internasional di Garut pada bulan Februari 2025 terjadi PHK sebesar 2.079 pekerja. Kemudian disusul PT Yamaha Musik Indonesia Cibitung yang ada di Cikarang pada Maret 2025. PHK karyawan sekitar 1.100 pekerja karena relokasi produksi ke Cina dan Jepang. Jadi pabriknya pindah ke Cina dan Jepang. Kemudian PT Victory Cinglu Indonesia di Tangerang yang mem-PHK pekerja sebesar 2.000 pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK naik 32% pada tahun 2025. Hukum yang mengatur hak-hak pekerja dan PHK.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum utama hak dan kewajiban para pekerja. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur secara detail mengenai organisasi kerja, waktu kerja, hingga prosedur PHK. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang dimaksud PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Secara hukum, alasan-alasan PHK yang diperoleh bagi pekerja untuk memutuskan PHK merujuk pada pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta pemutusan. Nah, dampak dari PHK massal yang paling terasa sekali bagi para pekerja, hilangnya sumber penghasilan utama bagi sebagian para pekerja, karena gaji bulanan adalah tumpuan hidup keluarganya. Ketika penghasilan berhenti, maka kemampuan memenuhi kebutuhan dasar menjadi terganggu dan terhambat. Tidak jarang atau seringnya pekerja yang terkena PHK terpaksa menjual aset pribadi untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki cadangan keuangan. Strategi penyelesaian PHK yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah dan ke bawah dengan menunda kenaikan tarif pajak 12%. Yang kedua, harusnya menerapkan pajak penghasilan atau PPh 21 di mana yang pajaknya dibebankan atau ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pengendalian harga pangan dengan kenaikan subsidi pupuk pada tahun 2024. Kemudian memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran pada kelas menengah ke bawah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.